Selamat datang kembali. Untuk Anda, hari ini kita punya dua bahan bahasan yang kelihatannya, nggak nyambung, tapi ternyata akarnya sama di kedalaman psikologi kita. Oh ya, menarik. Pertama, kita akan bicara soal balas dendam. Apa sih yang sebenarnya kita cari saat kita merasa ingin sekali membalas perlakuan nggak adil? Kan bukan cuma soal uang atau ganti rugi, kan? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Tepat. Lalu dari situ kita akan loncat ke rumah Anda, tepatnya ke perabotan yang Anda rakit sendiri. Kenapa kita bisa begitu bangga dan sayang sama rak buku yang sedikit miring hanya karena kita yang merakitnya dengan susah payah? Saya tahu persis perasaan itu. Nah, berbekal beberapa riset menarik dan cerita personal, kita akan coba bedah dua dorongan irasional yang sangat manusiawi ini. Oke, mari kita mulai dengan yang paling panas, balas dendam. Kalau dengar kata itu, saya langsung teringat kisah-kisah epik kayak The Count of Monte Cristo. Obsesi seumur hidup. Betul. Balas dendam jadi obsesi yang akhirnya justru merusak si pahlawan itu sendiri. Selalu digambarkan sebagai emosi yang gelap, negatif. Tapi pertanyaannya, apa memang sesederhana itu? Apa balas dendam nggak punya fungsi lain? Itu pertanyaan krusial. Gini, secara logika ekonomi murni, balas dendam itu tindakan yang Bodoh. bodoh. Ya. Sumber kita punya analogi bagus soal ini. Bayangkan Anda hidup di zaman dulu. Harta satu-satunya itu seekor keledai. Suatu hari, keledai itu dicuri. Oke. Orang yang 100% rasional akan mikir, oke, harga keledai berapa? Biaya ngejar pencurinya berapa? Peluang berhasilnya berapa? Kemungkinan besar, biayanya jauh lebih mahal daripada harga keledainya. Jadi, keputusan rasionalnya ya, ikhlaskan saja. Tapi rasanya nggak puas sama sekali. Masa sih pencuri dibiarin menang gitu aja? Nah, disitulah kuncinya. Irasionalitas kita mengambil alih. Seseorang yang dikenal pendendam, dia nggak akan bikin kalkulasi itu. Nggak akan peduli soal biaya. Sama sekali. Dia akan kejar pencuri itu sampai ke ujung dunia. Habis biaya 2-3 kali lipat harga keledai, cuma buat mastiin si pencuri dapat ganjarannya. Dari luar kelihatannya gila. Tapi tindakan ini ngirim pesan yang kuat banget ke seluruh komunitas. Jangan macam-macam sama saya. Jadi ini semacam investasi reputasi ya? Tepat. Reputasi inilah intinya. Keinginan balas dendam yang kelihatannya irasional sebenarnya berfungsi sebagai penegak hukum informal yang membangun dan menjaga kepercayaan di masyarakat. Ini jadi masuk akal banget kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar ya. Kayak kemarahan publik pas krisis finansial 2008. Itu bukan cuma soal orang kehilangan uang kan? Jauh lebih dari itu. Itu soal pengkhianatan kepercayaan massal. Orang merasa sistem udah menipu mereka. Dan yang mereka mau bukan cuma uangnya kembali, mereka mau keadilan. Mereka mau ada yang dihukum. Betul. Sumber kita mengutip seorang anggota parlemen anonim yang benar-benar meluapkan amarahnya. Dia nggak ngomongin soal bailout atau stimulus ekonomi. Dia ngomongin soal hukuman. Saya bisa bayangin sih marahnya. Mungkin dia mau para bankir itu dipenjara atau asetnya disita gitu ya. Lucunya, hukuman yang dia usulkan itu jauh lebih puitis dan mempermalukan. Jauh lebih personal. Gimana tuh? Dia nggak mau mereka dipenjara. Dia mau para CEO, CFO, petinggi bank yang terlibat itu diwajibkan oleh hukum untuk ikut kursus konseling kredit. Hah? Kursus yang sama buat warga biasa yang bangkrut? Persis. Tujuannya bukan buat mendidik, tapi, dan ini kutipan langsung, untuk memastikan mereka merasa terhina. Yang dicari itu pemulihan rasa keadilan lewat rasa malu yang setimpal. Wow, itu menusuk sekali. Dan ini kan skala nasional ya, tapi dorongan ini juga terasa sangat personal. Saya yakin kita semua pernah merasakannya pas berurusan sama layanan pelanggan yang buruk. Oh, pasti. Masalah teknis kecil, tapi jadi masalah harga diri karena kita merasa diremehkan. Anda menangkap esensinya. Ada cerita personal yang kuat di sumber ini tentang penulis yang beli mobil Audi baru. Bayangin, mobil mewah baru. Tiba-tiba mogok total di tengah jalan tol. Mengerikan. Itu udah pengalaman yang horor. Tapi, yang bikin amarahnya meledak bukan mobilnya yang rusak, tapi respons dari layanan pelanggan Audi. Nah, ini dia. Momen di mana perusahaan bisa memperbaiki keadaan. Atau justru membuatnya 100 kali lebih buruk. Dan mereka pilih yang kedua ya? Tepat. Penulis itu cerita gimana dia dilempar ke sana kemari, diabaikan, diperlakukan seolah-olah dia yang merepotkan.
Kayak main siapa yang paling tahan lama gitu. Perasaan nggak berdaya itu ya? Perasaan nggak berdaya, diremehkan, nggak dianggap. Itulah bahan bakar utama dari hasrat balas dendam. Ini bukan lagi soal mobil, ini soal martabat. Oke, ini teori yang sangat masuk akal secara emosional, tapi kayaknya susah dibuktiin ya. Maksud saya, gimana caranya Anda ngukur keinginan balas dendam di lab? Nggak mungkin kan partisipannya disuruh curi keledai beneran? Haha, tentu nggak. Makanya para peneliti ini bikin skenario yang brilian di sebuah kedai kopi. Mereka sewa aktor, namanya Daniel, buat interaksi sama partisipan. Oke, tugasnya apa? Sederhana, tapi ada dua kondisi. Di kondisi pertama, Daniel sopan, profesional. Di kondisi kedua, dia sengaja bersikap menyebalkan. Menyebalkan gimana? Numpain kopi gitu? Nggak se-ekstrim itu, justru disitulah cerdasnya. Gangguannya kecil banget. Di tengah-tengah Daniel ngejelasin tugas, teleponnya bunyi. Oh, Dia angkat, ngobrol 1-2 detik soal hal nggak penting, terus tutup telepon dan lanjut ngejelasin seolah nggak terjadi apa-apa, tanpa kata maaf. 12 detik. Singkat, tapi nggak sopan banget. Rasanya kayak kita nggak dianggap penting. Tepat. Lalu, bagian balas dendamnya di mana? Nah, itu dia. Di akhir. Setelah tugas selesai, partisipan dibayar, tapi sengaja dikasih kembalian lebih. Disinilah dilemanya. Mau jujur balikin uangnya atau... Atau, diam-diam ambil uang itu sebagai hukuman kecil buat Daniel. Saya penasaran banget hasilnya. Pasti beda jauh. Bedanya luar biasa. Saat Daniel sopan, sekitar 45% partisipan jujur dan balikin uangnya. Angka yang lumayan, Cukup baik. tapi pas Daniel nyebelin dengan telepon 12 detiknya itu, tingkat kejujuran anjlok. Cuma 14% yang balikin uang. Apa? Dari 45 ke 14%. Betul. Gangguan sepele itu udah cukup bikin orang jadi 3 kali lipat lebih mungkin buat berbuat curang. Itu gila. Hanya karena 12 detik kerasa nggak dihargai. Dan yang menarik, uang itu kan bukan punya Daniel pribadi, tapi punya kedai kopi atau peneliti kan? Tepat. Ini poin menarik lainnya dari riset itu. Kita seringkali nggak peduli siapa yang nanggung rugi. Kita nggak bedain antara agensi karyawan yang nyebelin dan prinsipal perusahaan tempat dia kerja. Pokoknya ada yang kena batunya. Persis. Saat kita marah, kita cuma mau seseorang atau sesuatu yang terkait dengannya nanggung akibatnya. Ini pelajaran penting banget buat perusahaan manapun. Jadi, apa kita terjebak dalam siklus marah dan balas dendam ini? Ada penawarnya nggak? Sesuatu yang bisa mutus rantai ini? Ada. Dan kekuatannya itu hampir kayak sihir. Penawarnya adalah sebuah permintaan maaf yang tulus. Sesimpel itu? Sesimpel itu, di eksperimen yang sama, mereka nambahin kondisi ketiga. Sama kayak tadi, Daniel terima telepon 12 detik, tapi kali ini setelah tutup telepon, dia langsung natap partisipan dan bilang, "Maaf, seharusnya saya nggak terima telepon tadi." Cuma gitu doang. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya total. Efek negatif dari gangguan 12 detik itu lenyap sepenuhnya. Tingkat kejujuran partisipan lonjak lagi ke 45%, sama persis kayak pas Daniel sopan dari awal. Wow. Sumbernya bahkan bikin rumus lucu. 1 gangguan plus 1 permintaan maaf sama dengan 0 gangguan. Ini menarik. Jadi intinya, kita secara irasional bersedia membayar lebih waktu, tenaga, uang buat menegakkan keadilan. Dan ini nyambung nih kayaknya ke topik kita berikutnya, di mana kita juga membayar lebih dengan usaha. Tapi bukan untuk keadilan, melainkan untuk menciptakan rasa cinta pada benda mati. Saya rasa ada benang merah yang sangat kuat di situ. Kita beralih dari keinginan menghancurkan ke keinginan membangun. Dan di sini, irasionalitas kita sama kuatnya. Fenomena ini sering disebut efek IKEA. Efek IKEA. Penulis di sumber kita cerita pengalamannya merakit kotak mainan IKEA buat anak-anaknya. Saya tahu persis arah ceritanya kemana. Keringat, frustrasi, dan instruksi yang membingungkan. Tepat sekali. Dia bilang prosesnya menyiksa. Instruksinya nggak jelas, ada bagian kebalik, harus bongkar pasang beberapa kali. Klasik. Tapi, setelah berjam-jam kerja keras dan kotak itu akhirnya jadi, dia ngerasa aneh. Dia merasa sangat bangga dan punya ikatan emosional yang kuat sama kotak itu, jauh melebihi perabotan lain yang dia beli jadi. Dia cinta sama hasil karyanya, walaupun mungkin nggak sempurna. Saya kenal banget perasaan itu. Jadi ingat waktu pertama kali coba resep rendang dari nol, butuh waktu seharian, dapur berantakan,
Dan hasilnya jujur aja nggak sebagus di restoran Padang. Tapi rasanya beda ya? Beda banget. Rasanya saya lebih bangga nyajiin rendang itu daripada hidangan catering bintang 5. Ada kepuasan tersendiri. Anda menangkap intinya. Usaha yang kita curahkan itu menanamkan makna. Ada contoh klasik dari dunia marketing tahun 50-an soal adonan kue instan. Awalnya, produk ini yang cuma butuh tambahin air, gagal total di pasaran. Gagal? Bukannya itu praktis banget? Harusnya laku keras? Terlalu praktis. Para ibu rumah tangga waktu itu merasa kayak penitu kalau nyajiin kue yang gampang banget dibuat. Nggak ada rasa pencapaian. Oh, jadi soal harga diri juga. Betul. Lalu, perusahaan Pillsbury melakukan satu perubahan kecil yang jenius. Mereka hilangin bubuk telur dari adonan instan itu. Jadi, konsumen harus nambahin telur segar, susu, dan minyak sendiri. Tunggu, jadi mereka bikin produknya jadi lebih merepotkan? Sedikit lebih merepotkan. Dan justru itulah kuncinya. Usaha kecil mecahin sebutir telur, ngaduk, itu udah cukup buat ngasih rasa kepemilikan. Ini bukan lagi kue instan, ini kue buatan saya. Dan penjualannya? Langsung meroket. Fenomena ini sampai sekarang dikenal sebagai teori telur. Tunggu sebentar. Jadi kalau saya ngerakit lemari IKEA dan hasilnya agak miring, saya justru akan menilainya lebih tinggi daripada lemari serupa yang dirakit sempurna sama profesional. Itu kan benar-benar nggak masuk akal secara logika. Tapi entah kenapa rasanya benar kan? Iya. Kenapa bisa gitu? Liti bagi partisipan jadi dua kelompok. Kelompok pertama, pembangun. Mereka dikasih kertas dan instruksi buat melipat origami. Kelompok kedua cuma nonton. Betul, mereka pengamat. Nggak ikut melipat, cuma lihat hasilnya. Lalu mereka disuruh nawar harga origami itu. Tepat. Hasilnya lucu banget. Para pembangun diminta nawar harga buat karya mereka sendiri. Dan para pengamat nawar buat karya yang sama. Hasilnya, para pembangun nawar 5 kali lebih tinggi buat origami buatan mereka sendiri. 5 kali lipat. Padahal kalau boleh jujur, origami buatan amatir biasanya, ya gitu deh. Justru itu, para peneliti dengan sopan menggambarkannya sebagai karya yang tidak beruntung atau jelek. Tapi para pembuatnya nggak lihat itu. Mereka lihat usaha mereka, waktu mereka. Ada pepatah Arab yang dikutip di sumber ini yang pas banget. Bahkan monyet di mata ibunya adalah seekor antelop. Kita dibutakan oleh cinta pada hasil karya kita sendiri. Persis. Oke, ini mulai masuk akal. Tapi apa ini artinya lebih banyak penderitaan selalu sama dengan lebih banyak cinta? Gimana kalau saya habiskan akhir pekan ngerakit perabotan dan hasilnya gagal total, terus ambruk itu aja? Apa saya akan tetap cinta? Itu pertanyaan bagus. Dan ternyata ada batasnya. Para peneliti bikin eksperimen origami lanjutan. Kali ini, sebagian pembangun dikasih instruksi yang jelas dan gampang. Yang lainnya dibikin susah. Betul, dikasih instruksi yang sengaja dibuat sulit dan membingungkan. Dan hasilnya? Hasilnya ada 2. Pertama, kelompok yang dapat instruksi sulit tapi berhasil nyelesain origaminya, mereka yang paling cinta sama hasilnya. Nilainya paling tinggi. Usaha keras mereka terbayar lunas. Tapi, ini kuncinya. Kelompok yang dapat instruksi sulit dan gagal menyelesaikannya dengan baik, mereka justru yang paling benci sama hasil karyanya. Mereka kasih nilai paling rendah. Jadi, usaha keras cuma akan meningkatkan rasa cinta kalau kita berhasil sampai garis finish. Tepat, kalau enggak itu cuma jadi sumber frustrasi dan penyesalan. Harus ada penyelesaian. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari kedua pembahasan ini, kita benar-benar makhluk yang aneh ya. Di satu sisi, kita punya dorongan gelap untuk balas dendam, yang ternyata bukan sekedar amarah buta, tapi soal kebutuhan akan keadilan. Dan kebutuhan akan kepercayaan. Betul. Sebuah dorongan yang untungnya bisa diredahkan cuma dengan permintaan maaf yang tulus. Dan di sisi lain, kita punya efek IKEA, di mana kita secara aktif menanamkan cinta pada benda-benda mati, hanya dengan mencurahkan usaha kita untuk membuatnya. Ini menunjukkan sedikit kerja keras bisa menciptakan makna yang sangat besar, bahkan pada kotak mainan yang miring atau origami yang aneh. Keduanya benar-benar menunjukkan bahwa cara kita menilai sesuatu, keadilan, barang, kue, sama sekali nggak didasarkan pada logika atau untung rugi. Kita makhluk emosional. Kita didorong oleh kebutuhan akan kepercayaan dan kepuasan dari usaha yang kita lakukan. Betul. Proses emosional yang kita alami, baik saat merasa dirugikan maupun saat kita menciptakan sesuatu, ternyata jauh lebih berbobot daripada hasil akhirnya itu sendiri. Ini meninggalkan sebuah pemikiran menarik untuk Anda.
Lain kali Anda merasa sangat marah pada sebuah perusahaan karena pelayanan buruk, coba berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan? Cuma kompensasi atau sebuah pengakuan tulus bahwa mereka salah? Dan saat frustrasi merakit perabotan, Ingatlah, mungkin rasa frustrasi itu justru bahan rahasia yang akan membuat Anda lebih sayang sama hasilnya nanti. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Bisakah kita secara sadar menerapkan efek IKEA ini di tempat kerja? Kalau kita bisa bikin semua orang merasa ikut membangun sebuah ide dari awal, bukan cuma terima perintah, akankah itu mengubah cara kita berkolaborasi dan menghargai hasil kerja bersama?